bahas latihan 1 ya, yang sudah kalian coba kerjakan. Siapa tahu ada bagian soal yang belum jelas atau belum bisa mengerjakan atau stuck gitu ya. Supaya besok kalau pas kalian harus mengerjakan soal di psikologi, kalian sudah terbiasa. Dan silakan saya buka ini dulu wordnya. Ya, silakan mau bertanya soal yang nomor berapa? Silakan. Nomor 4 boleh nggak, Bu? Nomor 4 boleh. Nomor 4 yang apanya? Joel. B, Bu. Yang D. B. Oh, B. Oke, sebentar soal saya. Ini. Nomor 4 yang BUN-nya ya. Oke, saya copy dulu soalnya. Latihan 1 nomor 4. Oke, saya share dulu. Jadi jangan malu kalau misalnya nanti dikira saya tanyanya soal yang gampang gitu ya. Pokoknya jangan peduli gampang atau susah. Pokoknya kalau kalian tanya pasti akan saya bahas. Daripada nanti sudah lewat jauh, ternyata kalian tetap nggak ngerti kan, sayang. Yang ini ya, Joel. Nah, pertama kan kamu cari nilai A dan B ya nggak? Substitusi ke sini ya. U4. Artinya U4 itu adalah N-nya 4 ya. N-nya berapa, Joel? Kalau U4 itu berarti apa? 3, Bu. Ya, U-nya 3 masukkan ke sana ya. Jadi A 3A ditambah B. Itu. Kemudian ini saya kasih. Nah, gitu ya, supaya kelihatan. Kemudian ini artinya U2 apa, Joel? U2 itu N-nya berapa? N plus B. Ya, ini menjadi N-nya 1 ya. Berarti A ditambah B. Kemudian ditambah U7 itu berarti N-nya berapa, Joel? 6. 6. Berarti 6A ditambah B. Nah, gitu ya. Sama dengan 27. Berarti dari sini kita peroleh jadi 7A ya. 7A ditambah 2B. Ya nggak? Sama dengan 27. Oke, ini persamaan yang kedua. Kemudian ini di eliminasi ya, Joel ya. Yang ini kita dikali berapa nih, Joel? Kali supaya 2, bisa dieliminasi ya. Kali 2 dulu. Maka kita peroleh dia menjadi 6A ditambah 2B kan? Sama dengan berapa? 22, Bu. 22. Oke, kemudian dieliminasi. Ini saya kasih persamaan 1. Yang ini saya kasih persamaan 2. Ya, kemudian eliminasi 1 dan 2. Untuk 10. Nah, tadi dapat. Jadinya B-nya hilang ya. Berarti A ditambah A sama dengan ya. Kan ini dikurangi ini ya. Persamaan 2 dikurangi persamaan 1. Jadinya A sama dengan 27 dikurangi 22 ya, 5 ya. Oke, ketemu nilai A-nya 5. Kemudian ini substitusi ke persamaan yang U4 yang belum dikali 2 ya. Yang paling sederhana. Kalau A-nya 5, berarti B-nya adalah 11 dikurangi 15 ya. Berapa, Joel? Min 4. Min 4. Oke. Nah, ini nilai B dan
nilai B dan A sudah ketemu, kemudian baru kita dapat rumus UN plus 1 kan? Yang A ya, jawabannya A ya. Jawabannya A itu adalah UN plus 1, berarti ini kita ganti aja nih. A-nya kita ganti 5, kemudian di sini ini min 4. Oke, ini dapat rumus UN-nya. Kemudian UN, kalau UN doang, nah, kalau dia supaya UN plus 1 menjadi UN, berarti ini harus di min 1, ya enggak? Joel? Supaya jadi UN aja ya. Oke, karena yang ruas kiri dikurangi 1 N-nya, maka yang ruas kanan pun juga harus kita kurangi 1. Nah, begitu Joel. Paham ya? Oke, Bu. Oke, berarti ini menjadi, yang ini menjadi UN kan? Ini menjadi UN. Karena 1 min 1 ini hilang kan? Nah, tinggal UN doang, berarti sama dengan, ini dikali ke dalam. Berarti 5N, ini jadi min 5 di min 4, jadi min 9. Nah, seperti itu Joel. Paham ya? Oke, Bu. Oke. Kalau dia mintanya UN min 1, berarti dari UN plus 1 ini, dari sini, ini berarti N-nya supaya dia menjadi min 1 berarti harus min 2, ya nggak Joel? Iya, Bu. Ya, berarti karena yang ruas kiri dikurangi 2 N-nya, maka yang ruas kanan pun di min 2. Ruang min 2. Begitu caranya Joel. Jadi yang ini menjadi UN min 1 ya. Ini menjadi UN min 1. Ini menjadi min 1. Kemudian ruas kanannya ini tinggal dikali ke dalam nih, 5N. Ini menjadi min 10, min 4, berarti min 14. Nah, begitu. Jelas ya? Oke, Bu. Oke. Yuk, yang lainnya. Ibu, Pertanyaan berikutnya, silakan. Saya mau nanya. Ibu. Ya, nomor berapa? Nomor 6D, Bu. Itu saya hasilnya abnormal, Bu. Saya mau nanya, saya mau cek hasil aja. Oh, nomor 6. 6 delta, 6D. 6D. Bentar. Kalau yang 6B, beta itu nggak ada ya, karena N-nya pecahan ya. Itu udah lewatin aja ya. Yang nomor 6B, beta. Kalau yang 6 delta tadi kamu ya, yang A sama dengan 12 itu ya? Tio ya? Tio. Ya. Bu. Tadi yang kalau yang 6B, delta, ya, ya yang delta. Kalau yang 6B itu nggak ada jawabannya kayaknya. 6B saya ketemu malah, Bu. Oh, itu kayaknya nilai nomor 6. 6 Bravo saya ketemu, Bu. 6B. Yang ini ya, yang kamu tanyain yang ini, Tio. Nah, iya yang itu. Yang saya tanya. Ya. Oke. Nilai UN. Oh ya, ini jabar ini. UN-nya kita jabarkan. Ini menjadi UN itu, ini barisan aritmatik ya, berarti A ditambah N min 1 dikali, oh ya, ini tinggal masukin aja ya. A-nya masukin 12. B-nya kita masukin ada pengamen lewat sama dengan 3/16. Kemudian N-1 berarti ini kita kali ada N-1 sama dengan ya, berarti ini min, jadinya 3 ini dikali 2 dikali, nah ini saya tulis seperti ini. Ini berarti saya tulis dulu 3/16 dikurangi, berarti 12 dikali 16 ya,
12 kali 16 berapa, Tio? 192 ya, bukan? 192 saya dapat. Salah. Bentar. 122? 192 kayaknya. 192 per 16. 678. Ya, 192 per 16 ya. 16. Ya. Oke. Kemudian di bawah aja. Berarti N-1 sama dengan berarti 2 dikali minus ya, berarti ya? Kok N-nya minus? Saya dapatnya min 189. Oh iya, berarti ini yang D yang berarti nggak ada jawabannya, bukan yang D ya? Yang delta, Bu. Iya, benar. Ini nggak ada jawabannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, berarti nggak ada jawabannya ya. Oke. Ya. Jadi ini lewatin aja ini, karena N nggak mungkin negatif. Oke, ya nomor selanjutnya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Satu lagi boleh ya, Bu? Ya. Yang 6K, Bu. 6K. Saya nggak dapat. 6K juga nggak dapat? Ya, kalau saya ya, Bu, 6K nggak dapat. Nomor 6K itu kan cari N-nya dulu ya. Iya, Bu. Ya, nomor 6K. Nah, cari N-nya dulu. Cara mencari N gimana caranya? Kalau saya pakai U2-1 sama dengan ya, U3. Betul. U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Ya. Kemudian kita masukkan berarti ini dikurangi ini sama dengan U3 dikurangi U2. Ya. Kemudian ini disamakan penyebut masing-masing dulu ya. Berarti saya copy dari sini. Berarti ini N-3 dikali N-1 ya. Ya, Pembilangnya berarti N plus 3 dikali N-1 ya. Iya, Bu. Kurang. Kalau saya langsung tulis N kuadrat. Apa? Kalau saya nulis langsung N kuadrat. Oh ya udah. Langsung dikali ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya. N-3 kali N plus 1. Ya. Kemudian dikurangi kurangi sama dengan ya. Sama dengan copy. Yang ini berarti N plus 5 dikali N min 3 dikurangi N min 5 dikali N plus 1 ya. Oke, terus penyebutnya N min 5 dikali N min 3. Oke.
Ya, kemudian dikali-kali ya. Dikali-kali berarti kita dapat apa? N kuadrat plus 2N min 3 dikurangin N kuadrat, dalam kurung N kuadrat min 2N min 3, Bu. Kalau saya. N kuadrat, N kuadratnya habis berarti ya? Iya, Bu. Kemudian ini 2, ini min 2, min. Berarti 4N ya. Pembilangnya berarti 4N. 4N aja kan? Karena ini min 3, ini min 3, kena min lagi jadi plus. Min 3 plus 3 habis ya? 4N doang. Kemudian yang bawahnya berarti N kuadrat. N kuadrat. Kemudian min 4N ya. Kemudian plus 3. Oke. Sama dengan. Saya copy aja. Ini N kuadratnya juga hilang nih. Kemudian ini 5 dikurangi 3, 2N. Yang ini min 5. Ada yang salah nih. Ini 3 ya? Itu, iya. Ya, oke. Berarti ini min 5 plus 3, berarti min 2. Kena ini plus, jadi ini 4N juga. Ini min 15, ini min 15, kena min jadi plus 15. Habis ya? Oke, berarti 4N. Yang ini N kuadrat min 8N. Kemudian plus 15 ya? Plus 15. Oke. Kalau udah dapat seperti ini, terus kemudian? Kalau saya 4-nya dicoret. Ya. 4-nya nggak bisa dicoret ya? 4N coret. Tapi kan kita mencari N. Kita mau cari N, jangan dicoret, yuk. Oke. Berarti kita dapat 4N, kita kali silang ya. 4N ini berarti dikali sama ini. Copy. Masuk ke sini. Sama dengan berarti 4N dikali yang ini. Jadi kalau kita sedang mencari N, sedang mencari sebuah variabel gitu, variabelnya nggak boleh dicoret ya. Gitu. Jadi nanti kalau dicoret berarti kamu menghilangkan satu kemungkinan N yang mau kita cari, gitu ya. Ini kemudian pindah ruas ya. Berarti ini pindah ruas. Jadi kita dapat ini dikurangi ini sama dengan 0 gitu ya. Oke. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorin tuh. 4N-nya faktorin keluar ya. Jadi 4N. 4N. Kita pakai kurung siku. Berarti ini N kuadrat. Ini tetap sama. Oke. Dikurangi dalam kurung yang ini. Salah. Ya. Sama dengan 0. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ini 4N-nya tetap ada. 4N dalam kurung sekarang ini. Ini N kuadrat dikurangi N kuadrat habis. Min 8N plus 4N, jadi di sini min 4N ya. Betul nggak? Iya, Kemudian 15 min 3. 15 min 3 jadi plus 12. Betul ya? Oke, ini sama dengan 0. Ya udah, dari sini ketemu yang di luar ini berarti N sama dengan 0. Yang di dalam ini berarti N sama dengan berapa, Tio? 3 ya? Iya, benar. 3 atau min 3, Bu? 3. 3, karena di sini min ini plus. Oh, iya. Ya. Oke. Iya. Berarti kita dapat nilai N-nya 0 dan 3 tuh, Tio. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Cek barisan. C
Jika, cek barisan di bawahnya aja. Jika N yang kita pakai adalah sama dengan 0. Oke. Ya, maka kita peroleh barisannya adalah N-nya masukkan 0, berarti min 1 ya. Min 1, N-nya 0. Ini min 1 lagi. N-nya 0, min 1 lagi. Dan seterusnya. Oh ya udah, kalau min 1 terus, berarti saya dapat U19-nya berapa, Tio? 1 dong. Min 1 juga, sama dengan min 1. Berarti kan karena bedanya 0 ya? Ya nggak? Itu bukan perbedaan ya, Bu? Hah? Kalau misalnya logikanya gitu, berarti itu bukan termasuk perbedaan. Bedanya 0. Oh Bedanya iya. 0. Ya kan beda kan bisa min 1, bisa min 3, bisa 0, bisa gitu. Yang penting beda itu bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan juga ya. Jadi 0 itu bilangan bulat. Jadi boleh ya, Tio? Oh. Jadi intinya angkanya sampingnya itu nggak harus berubah gitu, Bu. Tapi yang penting itu digitnya, rumusnya itu beda-beda gitu, Bu. Walaupun angkanya bakal sama aja gitu. Betul. Karena N-nya, karena di sini pas kejadian N-nya 0. Nah, ternyata ini sama terus kan. Dari 1 dibagi min 1, 3 dibagi min 3, gitu. Iya. Ya. Nah, sekarang kita cek jika N-nya sama dengan 3. Jika N-nya sama dengan 3, maka kita peroleh deretnya menjadi 3. Kalau N-nya 3 ya. 3, mana? Di sini ya. 3, 4, 2. bagi 2. 2 ya? Oh. 4, 3 tambah 1, 4. 4 dibagi 2. 2 ya? Oh iya, 2 Bu ya. Nah, terus yang suku kedua 3, 6. 6 dibagi 0. 6 dibagi 0 itu terdefinisi apa enggak? Enggak, Bu. Enggak, karena di sini 6 dibagi 0. Nah, kejadian ini baru dia enggak boleh. Kenapa? Karena nanti bedanya enggak ada ya. 6/0 dikurangi 2 berapa? Enggak tahu gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Suku yang ketiga berarti 38 dibagi min 8 dibagi min 2 ya. Berarti min 4 ya. Koma dan seterusnya. Yang ini tidak mungkin. Suku kedua itu tidak terdefinisi. Oh, berarti kalau satu cacat semua cacat gitu, Bu? Karena kan bedanya gimana cara ngitung bedanya? Ya. Iya sih. Jadi kan definisi barisan aritmatika itu kan setiap suku yang berdekatan selalu bertambah dengan angka yang sama, ya nggak? Ya, Bu. Iya, nah ini suku pertama dan kedua dan ketiga itu penambahannya nggak tahu berapa. Jadi nggak jelas, jadi dia tidak terdefinisi. Suku kedua tidak terdefinisi, jadi barisannya tidak mungkin. Tidak ada ya, tidak mungkin. Ada. Udah, berarti kemungkinan jawaban kita hanya U19 sama dengan min 1 tadi. Jika N-nya sama dengan 0 ya. Oke? Oke, Bu. Tapi bisa ya, Bu, kalau semisal dua-duanya valid. Atau emang bisa satu valid, satu lagi invalid gitu, Bu? Bisa jadi dua-duanya nanti penyelesaian. Jadi ada 2 kemungkinan barisan, gitu. Ya. Pas kebetulan yang N sama dengan 3 nggak ada jawabannya. Gitu. Maka yang kita pakai hanya yang N sama dengan 0. Gitu. Oke ya. Oke, ya pertanyaan selanjutnya. Bu, nanya nomor 6J dong, Bu. 6J. 6J logaritma ya. Udah lupa ya logaritma? Iya, Bu. Nomor 6J. Oke. Sambil mengingat lagi logaritma. Jadi kalian kan IPA ya jurusannya, jadi pasti nanti
babnya itu pasti dia akan dicampur-campur, nggak cuman melulu yang barisan dan deret, hanya membahas tentang barisan dan deret gitu ya. Jadi pasti dia akan nyampur semua. Nah, dari sini kita tahu nilai A-nya sama dengan yang mana nih? Nilai A-nya yang mana? 2 log 5/16. 2 log ya. Ini adalah nilai A-nya. Ini adalah nilai A. Oke, kemudian nilai B-nya? Nilai B-nya gimana, Joel? B itu tadi apa? Nyari B gimana caranya? Rumus B itu apa? U2 min U1 sama Iya, dengan ya udah. U3 min Ini U2. ambil aja nih suku kedua kan yang ini. Dikurangi. Salah. Suku pertamanya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita mengingat sifat logaritma. Kalau ini basisnya sama, logaritma dengan basis sama atau bilangan pokok ya. Ini angka yang kecil di atasnya logaritma ini. Sebelah kirinya logaritma ya. Ini namanya bilangan pokok atau basis logaritma. Kalau bilangan pokoknya sama, ini ada 2 suku, kemudian bilangan pokoknya sama, maka ini bisa digabung jadi 1. Nah, ada aturannya, ada sifatnya. Kalau di sini tanda aljabarnya, pemisahnya itu min, maka numerusnya, nah ini 5/8, 5/16, ini namanya numerus. Numerusnya kita bagi kalau min ya. Kalau plus berarti numerus kita kali. Ya, jadi ini karena dikurang, berarti numerusnya kita bagi. Jadi 5/8 ini kita bagi dengan dibagi dengan ini 5/16. Salah. Nah, seperti itu caranya. Jadi sama dengan kalau dibagi berarti tinggal dibalik aja tuh ya. Jadinya ini jadi 16/5 ya dikali ya. Ini saya ganti perkalian nih. Ini saya ganti kali. Maka yang di sini jadi 16 dibalik ya. 16/5. Nah, 5-nya bisa dicoret ya. 5-nya bisa dicoret. 8 sama 16 ini bisa dikecilin. 16 dibagi 8, 2 ya. Jadi kita punya 2 log 2 ya. 2 log 2 berapa, Joel? Ingat ya? 1, Bu. 1, betul. Jadi 1000 log 1000, pokoknya bilangan pokok dan numerus itu angkanya sama, pasti nilainya 1. 1000 log 1000 pasti 1 juga. Pokoknya angkanya sama, pasti 1. Nah, nilai B-nya 1, bedanya 1. Berarti tinggal U14. U14 sama dengan rumus UN apa, Joel? U14 berarti? Dua log 5/16. Ya. A plus N min 1. Ya. N-nya berapa? 14 min 1. 14, berarti 13. B-nya 1, ya udah, itu aja, Joel. Itu aja, udah nggak bisa diapa-apain. Jelas? Oke, Bu. Makasih. Oke. Yuk, pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak ada Bu, pertanyaan. saya masih kurang ngerti yang log-log ini, Bu. Yang log-log? Jadi kan... Iya, saya masih agak kurang. Kan ada sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma itu apa aja? Ke bawah, sebentar saya angkat dulu. Sifat logaritma itu apa aja? Ada yang pertama tuh kalau misalnya kalian punya apa ya? Cari logaritma mana logaritma? Oke, ini aja.
Nih, misalnya kalian punya A log X ditambah A log Y. Itu berarti sama dengan berarti A log X kali Y. Gitu ya. Ini dikerjakan dulu. Tuh. Kemudian kalau ada, saya copy aja semuanya. Kalau misalnya dikurang, di sini dikurang, maka ini dibagi nih. Jadi ini X-nya dibagi sama Y. Per Y. Nah, itu. Kemudian ada lagi A log misalnya di sini X pangkat P misalnya, maka ini sama dengan P-nya turun aja ke bawah, P dikali A log X gitu ya. Jadi pangkatnya numerus itu boleh turun ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi, saya copy. Kalau misalnya ini A-nya juga punya pangkat, ini punya pangkat juga, misalnya A-nya punya pangkat Q misalnya. Berarti di sini hasilnya nilainya itu sama dengan P per Q. Jadi pangkatnya numerus itu yang jadi pembilang, pangkatnya bilangan pokok itu jadi penyebut. Kemudian dikali sama A log X. A log X. Nah, seperti itu. Ada lagi A log X itu sama dengan A log X itu sama dengan di sini bisa jadi M log X dibagi M log A. M log A. Nah, atau bisa jadi A log X itu sama dengan 1 per X log A. 1 per X log A. Ini dibalik. Jadi bilangan pokoknya jadi X, numerusnya jadi A. Nah, kalau jadikan super ya. Ada lagi apa ya yang lupa. Kalau dikali, misalnya kita punya A log B dikali saya pakai ini aja, dikali A log jangan A, ini B log C dikali C log D itu sama dengan A log D. Sama dengan A log D. Nah, seperti itu. Jadi kalau perkalian, ini kita coret aja nih. Kenapa dicoret? Kenapa bisa dicoret? Karena A log B itu kan, kalau kita jadikan bentuk yang ini, pecahan ini ya,
Jadi ini adalah sebentar. Ini bisa menjadi log B per log A gitu ya. Log B per log A. Kemudian yang ini menjadi log C per. Jadi ini saya jelasin di sini. Jadi yang A log B itu bisa kita pecah menjadi bentuk yang ini. Jadi dia bisa dijadikan menjadi ini M-nya nggak usah dikasih nih. Oh, ini langsung saya kasih log B dibagi log A. Ini log A. Kemudian dikali. Berarti log B log C itu menjadi log B, log C dibagi log B ya. Nah, kemudian dikali. Yang terakhir, C log D itu menjadi log D dibagi log C ya. Nah, perhatikan. Maka ini sama dengan kalau kita ini log B sama log B coret nih. Log C sama log C coret nih. Berarti tinggal kita punya log D dibagi log A ya. Berarti yang tersisa adalah log B log D dibagi log A. Nah, ini kembalikan lagi ke bentuk yang ini. Log X dibagi log A itu sama dengan A log X. Ya udah, ini berarti sama dengan ini. A log D. Gitu. Nah, ini saling berkaitan ya berarti ya. Jadi dari sifat pertama ke sifat kedua, kemudian sifat ketiga, 4, 5 itu membantu di sifat ke-6, penjelasan sifat ke-6. Terus ada lagi apa lagi? Apa lagi ya? Ini ada bentuk A berpangkat A log C itu nilainya sama dengan C. Nah, ini. Jadi kalau ini A itu pangkatnya adalah A log C. Jadi A yang bilangan yang berpangkat ini sama dengan basisnya bilangan pokoknya logaritma, maka A ini bisa dicoret. Jawabannya tinggal C itu. Gitu. Itu hanya untuk mengingatkan aja ya. Jadi di modul kalian waktu kelas 10 mungkin masih ada. Itu cek. Yuk kembali ke soal latihan 1. Silakan. Mau bertanya lagi siapa? Oke, Bu, makasih. Saya udah lupa soalnya. Nggak lupa, iya. Makanya ini untuk mengingatkan lagi aja. Itu udah pasti ya Bu, kalau misalnya kayak A pangkat A log C. Itu udah pasti C hasilnya. Ya, jadi kalau kalian dapat 2 berpangkat 2 log 7, maka jawabannya adalah 7. 7. Gitu ya. Yuk, contoh latihan 1, silakan. Mau bertanya soal nomor berapa lagi? Ada lagi pertanyaan enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan ke barisan geometri. Ya? Enggak ada pertanyaan latihan 1? Semua lancar? Semua bisa? Oke, supaya saya yakin.
Nomor 13 itu jawabannya berapa? Nomor 13, jawabannya berapa? Kelilingnya berapa? Ya, nomor 13, jawabannya berapa tuh? Atau saya share ini aja ya. Sharing apa? Buat presentasi. Coba saya minta salah satu dari kalian mengerjakan nomor 13. Saya share ini dulu ya. Share screen. Dah. Saya sudah share screen. Silakan IPA 1. Siapa yang mau mencoba menjelaskan ke teman-teman yang nomor 13? Yuk. Bu, jujur Bu, saya nomor 5 aja udah hands up Bu sebenarnya Bu. Kamu. Ayo udah tinggal Bu, ya apa? Nomor 13 jawabannya itu keliling kan ya Bu yang ditanya? Jawabannya 36 bukan Bu? 36 betul. Yuk Rian kamu share. Tapi saya nggak pakai cara yang benar Bu. Ya nggak apa-apa, nanti saya luruskan bagian yang Maksudnya nggak benar. saya benar-benar nggak pakai aritmatika segala macam. Saya cuma cari mana triple Pitagoras yang aritmatika tapi juga Pitagoras gitu Bu, siku-siku. Jawabannya 9, 12, 15 yang nemu bedanya 3, tapi dia Pitagoras juga udah full gitu doang Bu ngasal. Kalau pakai itu aritmatikanya, coba kamu mencoba pakai Nah, aritmatikanya. saya lagi berusahain itu Bu, kayak gimana nemunya pakai rumus aritmatika gitu Bu. Yaudah kamu langsung share share screen, nanti saya bantuin. Share screen gimana Bu? Iya, kamu share screen. Kamu mencoba presentasi dari tempatmu. Bentar Bu, nggak ngerti maksudnya share screen. Saya nggak tahu share screen apaan Bu. Saya nggak share screen apaan. Nanti saya bantuin. Nanti saya bantuin jelasin ke teman-teman. Yuk. Ayo Rian, jangan pelit ilmu. Bukan pelit ilmu Bu, saya nggak. Saya aja tadi ngasal. Ya udah deh, saya coba. Saya buka di Word gitu Bu. Saya coba jelasin. Ya, saya buka di Word gitu ya Bu. Pakai Word boleh, pakai Blackboard boleh. Pakai whiteboard kan di share screen di situ ada whiteboard. Kamu pakai whiteboard boleh. Jujur banget karena saya nggak ngerti pakai whiteboard, saya buka Word aja deh ya Bu. Boleh, boleh. Bentar, mana sih? Nggak bisa ya? Kok nggak bisa sih? Minggu depan kita sudah pindah ke barisan dan deret geometri ya. Kemudian nanti latihan soalnya saya bukakan di psikologi, itu buat latihan soal ulangan. Oh iya, kalian ulangan yang terakhir itu sekitar pertengahan November ya, sekitar tanggal 16-an atau 16, 17, 18, sekitar tanggal itu ya. Bu, jadi gini, bentar saya gedein. Di copy dulu soalnya. Copy soal dulu ya, bentar Bu. Kelihatan nggak Bu? Ya. Jadi tuh karena saya nggak ngerti caranya, kan di sini bilang ukuran sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmatika. Jika luas segitiga itu 54 satuan luas, hitung kelilingnya. Saya kan coba masukin rumus aritmatika, saya nggak nyampe, saya nggak ngerti. Ya udah, saya pakai cara hoki-hokian aja gitu Bu. Jadi coba saya cari mana sih segitiga siku-sikunya dulu. gambar. Rian, kamu gambar segitiganya supaya yang lainnya juga bisa ngikutin. Gambar segitiga aja yang gimana ya? Ya udah bentar deh Bu. Di shape
Nah, Lain nggak sih Bu? Pakai line gitu bikin. Bentar. oh kamu kenapa nggak yang solid aja? Emang Segitiga ada, yang Bu? solid kan ada. Bentar. Segitiga solid tuh. Ada nggak segitiga Aduh, saya solid? nggak pernah pakai beginian. Maaf ya Bu. Bentar ya Bu, lama nih ya. Ada nggak sih? Oh ada. Yeay. Nah, Ada Bu. udah tinggal dikasih ukuran. Mana suku pertama? Misalnya kamu jadikan A, B, C gitu boleh, atau Aduh, X, PR Y, banget. Z. Bentar deh Bu. Jadi ABC aja Bu. A, B, C boleh, X, Y, Z boleh, terserah kamu mau pakai yang apa. Bentar. PR banget. Bentar ya Bu, saya stop share dulu Bu. Saya nggak bisa Bu, saya ngeblank, tunggu. Apa? Itu tadi ukuran yang paling pendek itu kamu kasih lambang A. Terus ukuran siku-siku yang lebih panjang itu kamu kasih lambang B. Kemudian sisi miringnya C kan gitu. Gini Bu. Nah, terus di sini rumus yang dipakai rumus apa aja? Yang pasti ya aritmatika. Rumus luas, ya nggak sih Bu? Luas. Nah, kamu ketik di bawahnya. Kamu ketik di bawah. Bentar. Di bawahnya gambar segitigamu. Di bawah atau di sini aja Bu? Di bawahnya gambar segitiga aja. Deh. Oke. Ya, luas segitiga. Pakai rumus biasa ya Bu? Setengah maksudnya? Ya. Berarti? Setengah. Kali Alasnya apa? A, kali B. Alasnya kan B tuh. Kali A. Kali A sama dengan 54. Ya. Terus setengahnya kan kamu bisa kali ke kanan tuh. Jadi A kali B sama dengan? Oh, jadi bentar berarti. Jadinya kok A kali B kali B sama dengan? Nulisnya ngasal banget ya. Maaf. Sama dengan berarti berapa? 54 kali 2 108 ya? Ya. Nah, kamu kasih persamaan pertama tuh. Kamu kasih titik, terus dalam kurung 1. Itu persamaan satu, kan? Ini persamaan pertama gitu. Nah, terus enter lagi. Terus rumus apa lagi yang dipakai? Aritmatika ya, Bu. Oh, berarti ada yang A, ada yang A plus B gitu nggak sih, Bu? Sebentar, sebelum ke sana. Segitiga siku-siku itu berlaku apa? Nah, ya, Pitagoras. Rumus Pitagoras sekarang. Oke. Bentar, berarti harus pakai itu ya, Bu. Bentar. Harus pakai apa sih namanya tuh? Equation, ya. Yang kuadrat, yang X pangkat sama dengan mana sih? Kamu pakai C kuadrat aja. Nah, itu, pakai C kuadrat. E pangkat X itu loh. Saya langsung X. Jangan diakarin. Kamu biarin aja ke dalam kuadrat semua. C kuadrat. Bu bikin kuadrat gimana sih Bu? Saya nggak pernah pakai equation. Yang E kuadrat, E pangkat X itu loh. Nah, itu kamu klik. Oke. Nah, tunggu, berarti ini ulang. Ini C, ini kuadrat. Tunggu, berarti kamu copy aja tuh. Copy aja buat A kuadrat, B kuadrat. Sama dengan. Bentar, nanti ini saya ituin dulu, Bu. Saya copy dulu. Kok dia nggak bisa diedit dalamnya? Oh, bisa deh. Tapi edit nih.
Udah Terus, Bu. Yaudahlah nggak apa-apa. Ya. Nah, gini. Terus rumus apa lagi yang dipakai? Udah kamu enter. Tuh. Kamu Oke, keluar dari bentar. equation. Nah, Enter. C-nya masih double. Ini kenapa C-nya masih? Bentar Bu, saya marah. Ih, ngeselin C-nya di banget. luar tuh. Nah, Nah, kenapa dia jadi di tengah? ya kamu space tuh. Nah, Ya. susah ya ternyata ya. Iya Bu, lanjut oke. Oh, kok pakai Word bisa cepet banget sih, Bu? Kenapa? Oh, Ibu pakai Word bisa cepet banget sih, Bu. Iya Bu, heran banget. Ibu kan kayak GCW gitu, kayak cek gitu, udah kelar gitu. Ya kan karena kebiasaan jadinya bisa cepet. Kalau Oke, nggak cepet, lanjut. coba Berarti kamu bisa kelamaan. Susah. Terus rumus apa lagi yang dipakai? Rumus apa lagi kira-kira? Keliling, Bu. apalagi ya bukan aritmatika berarti sisanya. Aritmatikanya yang dipakai. Nah, rumus aritmatika itu kan beda itu adalah apa? B. Tadi. Beda tadi apa gimana? Cara cari beda. Cara cari beda. Kan U2 dikurangi U1 gitu kan? U2 kurangin U1 sama dengan B ya, Bu? Nah, dari segitigamu itu berarti kamu tulis dulu nggak apa-apa. Atau B min A aja U2 gitu. min U1 min U1 sama dengan B. U3 sama dengan U3 min. U3 min U2. Oh, jadi bisa C min B sama dengan B min A gitu, Bu. Oke, Terus tinggal substitusi gitu kan. Oke, ya. Berarti substitusinya adalah C min B sama dengan B min A. Ya. Terus baru C plus A sama dengan 2B. 2B. Atau C sama dengan aja. C sama dengan 2B min A. 2B min A ya. C sama dengan. Nah, ini kamu substitusi. Substitusi ke C kuadrat ya, Bu? Udah kamu ini titik-titik persamaan yang ketiga. Yang Pythagoras tadi persamaan yang kedua kan? Pythagoras ini kamu kasih titik-titik. Ya ampun, jadi guru PR banget ya. Nah, terus mereka saling disubstitusi tuh. Jadi persamaan 3 substitusi ke persamaan 2, persamaan 1 juga substitusi ke persamaan 2. Jadi kita peroleh 2B min substitusi 3 dan 1 ke 2 gitu. Iya, Bu. Kamu tulisin. Bentar, ini di copy aja gitu, Bu. C-nya kamu ganti jadi 2B min A. Apaan sih? Ngaco deh, bentar. Diberi kurung, beri tanda kurung, ya. Terus berarti ini pakai yang rumus amin B ya, Bu? Ya, kemudian B-nya kamu substitusi juga tuh. Oh, ini persamaan pertama, kamu jadikan B sama dengan 108 per A. Oke, berarti. B sama dengan 108 per A. Ya. Anggaplah itu per ya. B-nya ini juga kamu ganti tuh. 108 per A. Dikurung ya. B di sebelah kiri juga diganti tuh. Masih ada B1 lagi, Rian. Iya. Berarti ini sebenarnya kok jadi ya seperti itu nggak sih ya? Seperti itulah ya. Ya nggak sih, Bu, jadinya? Ya, terus enter ke bawah. Jadinya kamu dapat apa? Yuk, yang lainnya juga bantuin Rian. Ngitung tuh. 108 kali 2 berapa? 216. 216 dikuadratin berapa? Pakai kalkulator nggak apa-apa biar cepat.
216 kuadrat. Ayo warga dibantu warga. 46.650. Ya, 44. Naon? 46.000. 46. Iya, 46 656. 656. Berarti ya mesti Per bikin A kuadrat. mesti bikin itu nggak sih Bu? Apa? Equation lagi. Ya, Bu, tuh. ini emang nggak boleh diakarin 2 semua, Bu? Diakarin nggak boleh, jangan. Karena ada tanda plus. Ada tanda plus jadi nggak boleh. Oh, Ini kan berarti per Bu, bentar. Ya. Desain. Kamu pencet desain. Iya ya. Ya. Yang fraction, ya nggak sih? Ya. Berapa tadi? 46656 46 per A kuadrat. per A kuadrat ya. Wis canggih, nggak deng. Oke, lanjut. Terus sekarang ini 216 dibagi A dikali min A dikali 2 berarti berapa? 2AB. Kamu ngitung 2AB-nya, Rian. A kali A kan berarti habis Bu, ya nggak sih? A-nya habis. A-nya Berarti habis. 216 kali 2. Rian. Iya 216 kali 2. Berarti min ya? 432 ya? Min. Ya, min 432. 432. 3. Ya. Berarti nggak pakai A atau B ya Bu? Maksudnya? Plus A kuadrat. Enggak, udah. Plus A kuadrat. Ya, sama dengan yang sebelah kanan A kuadratnya tetap. Kamu copy paste aja. Apaan sih? Kok begitu? Ctrl C aja. Iya. Oke. Plus. Berarti 108 dikuadratin berapa? Salah. Ayo warga dibantu 108 kuadrat. Sebelas 664. 11.664. 664. 64 ya. Per A kuadrat. Iya, kuadrat itu. Ya. Terus enter ke bawah. Ya. A kuadrat kan coret tuh kanan kiri. Ya kan? Bentar, Bu. Gimana A kuadrat coret? A kuadrat tuh kanan kiri ada A Oh, yang ini ya, Bu? A kuadrat A coret kan? Jadi kamu tinggal 46656 itu dikurangi 11.664 itu berapa? Yo dibantu yang lainnya. Bentar Bu, apa yang dicoret tadi? A kuadrat ini loh. A kuadrat yang di bawah apa yang di sini Bu? Yang ini loh. Nah, ini sama ini. Oh, oke ya. Nah kan ada annotate Bu, nah Ibu bimbing saya pakai annotate gitu Bu Ibu. Nah kan asik. Kenapa? Bu. Kan Ibu bisa coret-coret screen-nya juga Iya. gitu, jadi ya dibantu gitu. Ini fraction juga tetap per ya Bu? Tetap A kuadrat yang di bawah tetap ya berarti? Ya. Itu dikurangin aja langsung coba. Kan pindah ruas kan? Oh ya pindah ruas berarti? Ya. 446 berapa? 34992. Ya, tuh berapa? Ya. Berapa? 34? 34992. Yo, 34992. 34992 per A kuadrat. Dibagi 432 ya, Bu. Betul. Terus nanti jadinya 81, Bu. Ya, betul. Nanti ketemu A-nya. Sama Iya. dengan 432. Iya. 432 itu dari mana sih Bu asalnya, Bu? Ini loh, dari 216 dibagi A, min A dikuadratin, itu kan 2AB-nya. 2AB-nya ya. Sabar Bu, pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Ngerti, Bu. Dari sini loh, nih. Ini kan ada dari sini, nih. Ini kan ada 216 kan? 216 dibagi A, kemudian dikurangi A. Ini kan kuadrat kan?
Iya, Bu. Ini kuadrat. Nah, 2AB-nya kan berarti 2 dikali min A itu min 2A. Min 2A dikali 216 per A kan A-nya hilang. Berarti tinggal 2 dikali 216 ya. Oh, kalinya nggak boleh kuadratin satu-satu ya, Bu? Harus yang kali yang kayak silang-silang. Oh, iya. Nah, A-nya dapat 9. Ya udah, A dapat 9, B bisa dihitung kan? B-nya 12 berarti. Ya. Oh, C-nya bisa dihitung. Oh, udah tinggal tambah. Berarti B Itu sama cara 12, barisan C aritmatika. sama dengan 15. Susah ya, Bu. Enggak sih. Ribet ya, Bu. Nanti kalau udah terbiasa, udah enggak susah. Trigonometri saya udah coba latihan soalnya, tapi saya nggak terbiasa juga, Bu. Ya, Bu, pas latihan kayaknya bisa, pas ulangan kok nggak bisa gitu. Ya, saya udah ngerjain latihannya semua, tapi pas ulangan kok tiba-tiba gitu, Bu. Pas Ya, nanti saya kasih. Dia nggak dapat soalnya gitu, Bu. Aduh, nanti saya kasih soal latihan banyak deh. Satu bendel Bu, soal. bukan masalah banyak enggaknya, Bu. Masalah sulit enggaknya, Bu, yang Iya, Bu. dikurangin. Iya. Enggak, sebenarnya kan Bu. sebenarnya kan kalian. Saya mohon, Bu, jangan kasih soal ini di ulangan. Tapi kalau misalnya ulangan PG, saya boleh pakai cara tadi, boleh kan Bu, yang nebak-nebak gitu, Bu? Ya, kalau PG mah boleh aja. Bu, Ibu kalau mau ngasih soal, ngasih latihan ulangan, habis itu soal ulangannya itu cuman kayak diganti-ganti doang, Bu. Jadi sama persis kayak latihannya itu. Iya, Bu. Ganti-ganti angka doang, Bu. Iya, Bu, please, Bu. Kalau kalian Iya, Bu, kalau mengerjakan soal kebanyakan otak saya jadi bingung, Bu. Ya Bu, enggak kan biar terbiasa. Kan namanya ulangan, Bu. Berarti mengulang apa yang dipelajari, Bu, bukan mempelajari hal baru. Loh, bukan mempelajari hal baru itu. Lah, tapi kalau Ibu soalnya baru-baru Iya, dan Bu. rumit gitu sama aja kita belajar hal baru dong, Bu. Enggak rumit kan? Itu kan karena kamu nggak terbiasa pakai rumus kan? Iya enggak? Rumit, Bu. Rumit. Kalaupun ini keluar di ulangan, keluarnya di uraian juga ya, Bu ya? Hah? Jangan berdoa seperti itu dong, Bu. Jadi ya, Bu. Orang Ya mah kan doanya belum. yang baik-baik. Kan belum. Jangan main-main, jangan main-main. Kayak apa? Bu, penawaran saya Ibu ngasih soal yang mirip-mirip sama ulangan, Bu. Jangan yang beda-beda semua, Bu. Jangan kebanyakan tipe, Bu. Kalian ini loh. Saya satu soal beda, Bu. Buat jebak, Bu. Bu, kebanyakan tipe tuh jadi bingung, Bu. Tingkat kesulitannya jangan semuanya sulit gitu loh, Bu. Kayak ada yang ringan, mungkin ada yang agak lebih sulit satu, ada yang Satu sedang doang, biasa. satu, Bu. Satu. Iya, satu aja, Bu. Jangan semuanya paling yang kayak banyak dua udah paling banyak. Ringan semua juga boleh kok, Bu. Kita mengerjakan lega, seneng karena bisa ngerjain gitu, Bu. Ya, habis itu kayak Biar kalau semangat. orang bilang, iya satu soalnya. Iya bener, satu soal doang. Satu soal, Bu. Kalau susah semua kan sih, kayak dari awal nggak bisa, terus lanjutnya nggak bisa, terus lama-lama Iya. jadi mah. Akhirnya ngedown, Bu. Akhirnya mentalnya jadi, aduh sedih. Gitu. Nah ini nih latihan uji nyali nih, latihan uji mental. Ini udah apa? Bu, uji mental, Bu. Oke, yuk pertanyaan lagi yuk, latihan 1. Masih ada waktu. Bu, tadi yang di segitiga itu, yang C itu U3 ya, Bu ya? Yang B U2. U3 iya, yang paling panjang ya. Sisi miring kan yang terpanjang, maka dia jadikan U3. U2-nya A atau B, Bu? U2-nya B, kan urutan abjad. A, B, C gitu. Ya. Oke. Yuk pertanyaan lagi. Soal yang lain. Cari soal yang susah. Bu, kalau dibahas aja mau nggak, Bu? Ya, kan saya mau membahas, tapi berdasarkan pertanyaan. Nah, kalau nggak ditanyain, dibahas ngapain? Saya lihat-lihat nomor 13 ke bawah susah semua gitu tuh, Bu. Yuk. Jangan kelihatannya, belum tentu loh ya. Itu biasanya suka ada yang tipu-tipu mata. Ya, Bu, tapi kan harus kayak pakai logika bahasa gitu, Bu. Oke, kan nanti di barisan dan deret itu kan kebanyakan soalnya diceritakan ya. Jadi kalian harus bahasanya harus benar-benar paham yang ditanya apa sih ini.
Yuk, ada yang tanya lagi, nomor berapa? Bu, kan nomor 14 kayaknya agak butuh pemahaman tuh, Bu, sama nomor 18. 14 sama 18, Bu. Jumlah 3 suku pertama dari barisan aritmatika 81, tentukan salah satu sukunya. Oke, sebentar. Nomor 14 ya. 14 dulu. Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Adakah? Sebentar ya Bu, lagi nyoba bentar. Nomor 14 ya tadi ya. Kira-kira pakai rumus apa nih? Supaya kalian terbiasa menebak rumus yang mau dipakai. Dan nanti tebakannya harus makin jitu ya. Iya Bu. Kira-kira rumus apa yang dipakai? Kalau jumlah SN, berarti SN. Saya pakai rumus SN dulu tapi kayak 2 jenis gitu Bu. Ya, SN sama dengan S3 berarti ya? Iya, Bu. 81 kan? Nah, sukunya kan nggak tahu. Ya udah kita pakai A ditambah B ditambah C aja ya. Sama dengan 81 gitu ya. Boleh gitu, Bu. Atau kita memakai yang ini 3/2. 3/2 dikali A ditambah C aja ya. Ya, suku pertama tambah suku terakhir ya. Kemudian, ini kan kalian ingat nggak yang suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2 itu ketemu apa? Ketemu apa tuh? Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2 itu ketemu apa? Rumus apa itu? Suku tengah. Nah, kita pakai UT aja nih. Setengah dari 1/2 dari A ditambah C kan? Nah, kan dari sini kita dapat berarti dari sini kan kita dapat nilai A plus C sama dengan berapa tuh? 81 bagi 3 berapa? 27 kali 2 berapa? 54. 54. Oke. Berarti 54 adalah A plus C. Masukin aja ke sini nih. Sama dengan berarti 54 bagi 2. 27. Ya udah ketemu tuh. Berarti udah selesai dong, Bu? Oh. Bu, masalahnya kayaknya otak saya tuh kadang nggak nyampe sampai situ gitu, Bu. Ibu, bentar, Bu. Mohon maaf, Bu, itu Kayak dapat rumusnya gitu loh, Bu. Penerapan rumusnya, Bu. Bu, Penerapan rumusnya jadi gitu. 3/2 jadi 3/2 kali A tambah C itu maksudnya gimana, Bu? Kenapa bisa dapetin S3, begitu? SN AC. SN Oke. itu adalah N/2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Enggak, Bu. UN. A plus UN bisa. Oh, UN itu bisa dijadiin C gitu, Bu. Iya kan kita barisannya kan A tambah B UN itu- tambah C. C itu adalah UN ya kan? Oh, karena C itu yang U3-nya ya, Bu. Ya, Terus betul, ini N-nya betul. juga 3 gitu. Ya. Oke. Oh. Astaga. Oh, gitu, Bu. Astaga. Nah ini loh sebenarnya logika-logika seperti ini yang pengen saya asah dari kalian itu loh. Masa kalian gak ada hebatnya gimana sih ya? Oh, gitu, Bu. Enggak lah, Bu. Kalau Ibu kan Ibu modifikasi dikit angkanya. Nggak Ya, dikit kan? sih, Shell. Ini nih perhatikan. Modifikasi banget gitu. Gue lagi mendidikan Bu Helen ini biar Oke, nanti yang barisan dan deret udah mesti banyak yang 100 deh. Karena soalnya ya udah gitu-gitu aja. Nanti variasinya semua saya kasih deh di latihan. Biar nanti saat ulangan saya nggak bisa nambahin lagi. Ya, Bu, variasinya jangan kebanyakan ya, Bu. Variasinya. Ya nggak, saya banyakin di saat latihan. Saat latihan saya banyakin nih. Aduh.
Oke, yuk pertanyaan lagi yuk. Satu lagi. Tuh, udah 10 menit lagi. 18, Bu. 18. Oh iya, 18. Oke. 18. Bentar Bu, saya foto dulu Bu yang nomor 14. Ya, oke. Udah? Oke Bu, udah. Nomor 18. Dari sebuah deret aritmatika diketahui bahwa jumlah 4 suku pertama S4, S8. Lah, ini tinggal eliminasi aja. Dijabarin. S4, S4 itu berarti Ini pakai yang apa? A plus B plus. Ini pakai yang A plus B plus C plus D, Bu. Ini Kayak gitu. pakai yang itu aja, A ditambah N-1 kali B aja. Nanti eliminasi A dan B-nya, gitu. Jadi ini rumusnya kan apa? 2 dikali A plus 3B ya. Sama dengan 17 ya. Jadi dari sini kita dapat 2A ditambah 6B sama dengan 17. Ini persamaan yang pertama ya. 1. Kemudian persamaan yang kedua dari S8. Oh, terus ujungnya eliminasi gitu ya, Bu, berarti? Betul. Aceh, kamu pertanyaanmu nggak yang sesulit yang kamu duga kan? Sulit, Bu. Cuma ya logika saya tuh kayak logika bahasa harus dilatih, terus itu baru permulaan gitu. Emang deh. Tuh sebenarnya tuh kalian tuh lancar, cuman pura-pura aja nggak lancar. Rian pura-pura Bu, saya nggak pura-pura Bu. Ya bisa juga deh. Saya aja baru nomor berapa ngerjain kemarin? Nomor 4. Terus ini lanjutin 2A. Ini kan dibagi 2 ya. Dibagi 2, terus 2-nya kali ke dalam nih. Jadi 14A ya. 14B sama dengan 58 bagi 2 berapa? Kok 2A, Bu? Dibagi 2 dibagi ya. 2 semuanya. Oh, biar sederhana gitu, Bu. Ya, betul. 58 bagi 2 berapa? Jadi 29 ya, Bu? 29. Iya, 29, Bu. Oke, ini kan persamaan kedua nih, tinggal eliminasi. 1 dan 2. Eliminasi. Ya udah didapat. Oke. Didapat? Berapa ya? Dikurang 8B tuh sama berarti dengan 14 kurang 6 berapa? 8B sama dengan 8B sama dengan berapa? 12 ya. 12. 8B sama dengan 12. Berarti nilai B-nya sama dengan 3/2. Bagi 4 ya? 3/2. Ya, 3/2 tuh. Bedanya pecahan. Boleh nggak beda pecahan? Boleh sekali. Jadi tidak selalu bulat ya. Tapi bisa gitu ya, Bu, S4. Maksudnya S-nya jadi bilangan bulat gitu walaupun B-nya pecahan. Bisa jadi. Ini pas kebetulan saya pilihin di S yang bulat. Nah, itu kalau B-nya udah dapat ya udah nilai A bisa dihitungkan. Berarti nilai A-nya berapa? Substitusi tuh. Hanya 4 bukan sih, Bu? Hanya 4. Ya. Apa 2 ya? Bentar. 3/2, 6, 3, 9. 17 kurangi 9 berapa? 8, 4 ya. Oh, iya. Nah, ya udah, terus suku pertama ya udah itu. Suku pertama kan A ya. Oh. Tuh. Kalau ibu yang ngerjain terlihat mudah gitu, Bu. Tapi nanti saya nyoba kok saya bingung lagi gitu. Iya, Bu. Aduh. Oke, semangat. Mesti kalian bisa, percaya deh. Kalian tuh udah punya modal bagus, jadi jangan sampai nggak diasah dengan bagus ya. Misal juga tuh pura-pura remet terus tuh. Bu, saya nggak pura-pura, Bu.
Ngapain bawa remet, Bu? Siapa tahu. Bu, kalau merendah untuk broket tuh beda Bu, sama pura-pura remet Bu. Pura-pura. Oke, nanti ulangan yang terakhir harus bagus ya. Aminin Bu. Amin aja deh, Bu. Nanti saya kasih. Bu, Saja, kita Bu, matematika ya. minat materinya trigonometri aja kan ya, Bu ya? Ini udah wajib, ini udah habis, ini materi terakhir. Oh iya Bu, saya mau nanya. Ya, apa, Joel? Berarti kita Rian. rencana ulangan tanggal berapa Bu biar bisa dipersiapin Rencana gitu? ulangan itu sekitar tanggal 18 atau sekitar itu deh tanggal itu. November ya? November ya Bu, berarti pertengahan November. Berarti kita masih punya kayak beberapa minggu buat nyelesain materi sama latihan psikologi. Ya, gitu, betul. Nanti di psikologi saya kasih 3 bundle latihan. 1 bundle itu yang tentang aritmatika semua. Terus 1 bundle lagi yang tentang geometri semua. Terus 1 bundle saya campur geometri aritmatik supaya kalian terbiasa membedakan ini soal aritmatik atau geometri ya gitu. Tapi biasanya sih di soal sudah disebutin ya. Di soal sih biasanya sudah diberitahu. Barisan aritmatik berikut gitu atau barisan geometri berikut biasanya sudah diberitahu. Bu, kita ada UAS nggak sih Bu? Ada. Pasti ada lah. November Bu. Akhir November Bu. Kenapa? Akhir November Bu. Akhir November kalau enggak awal Desember sekitar itu. Nanti kita ada latihan UAS ya. Latihan UAS itu nanti kayak apa soal. Bu, mau nanya tentang magis dong, Bu. Kan hari ini magisnya kan fisika Pak Bambang sama kimia. Nah, itu maksudnya ada 2, kita bisa milih salah satu atau enggak, Bu? Oh, gini, kalau misalnya kalian di daftar itu diwajibkan, ternyata kalau diwajibkan di 2 tempat itu, pilih menurut kalian mau ambil yang mana dulu. Kemudian minta izin ke guru yang satunya. Karena kalau misalnya kalian dapat email kalian diwajibkan harus ikut, itu akan dipresensi. Jadi harus bilang ya ke guru yang bersangkutan. Tetapi kalau misalnya kalian nggak dapat email wajib ikut, itu ya terserah kalian ya, mau ikut boleh, nggak boleh. Itu Joel? Oh Bu, jadi daftarnya tuh nanti di email Bu, bukan dikirim lewat wali kelas ya? Enggak ke wali kelas, jadi ke email pribadi kalian. Jadi kalian harus rajin-rajin cek email. Itu buat yang wajib Bu. Kenapa? Itu buat yang wajib ikut nanti dikirimin email gitu. Yang wajib ikut itu dapat email. Tapi kalau yang nggak dapat email artinya kalian nggak disuruh ikut. Tapi kalau misalnya tetap mau ikut aja, mau nambah-nambah gitu boleh ya. Pakai link gurunya yang biasa gitu Bu, kalau mau yang ikut-ikut aja. Mau ikut-ikut aja nggak apa-apa. Buat nambah-nambah ya. Iya. Iya lumayan Bu, les gratis. Iya betul sekali. Ini udah mau jam 11, kita tutup dengan eksamen ya.